akhirnya nikah. Alhamdulillah. Nah ini yang secara teknis yang terjadi seperti itu. Jadi cara memancing mereka masuk Islam memang kita pakai media sosial. Kalau boleh, saya pengen ada yang gantiin saya di Mall Center. Gak enak rasanya kita ditaruh di front depan. Apa yang saya lakukan kebanyakan kebuka. Kan kita disuruh ngumpetin amalan gitu. Nah, saya kadang terbuka dan memang kita selalu upload, tapi nggak semua. Kita nggak pernah upload semua, kita ambil manfaat dan mudorot. Kalau ini udah saatnya diupload baru diupload, kalau belum. Jadi kita upload, saya belajar menulis di Facebook, dan akhirnya itu memancing mereka untuk maki-maki saya sebetulnya. Mancing mereka untuk ngamuk sama saya, mancing orang gereja untuk marah sama saya. Saya sekarang ada nunggu 3 undangan dari gereja. Yang paling dekat adalah gereja namanya Gereja Muria Indonesia di Bekasi. Saya diundang datang, saya bilang boleh asal saya yang khotbah. Saya yang khotbah tapi bukan pendetanya. Nanti saya bawa kristologi di sana, saya jelasin ke jemaatnya. Dan rata-rata nggak dikasih akhirnya, gitu. Diundang karena itu orang-orang teman-teman saya lama. Diundang, saya tahu mau diapain, saya diundang gitu, mau didoain. Mau gitu. Iya, mau didoain, mau dibaik-baikin. Dia bilang boleh, tapi saya yang khotbah. Kalau saya yang khotbah, insya Allah saya bukanya kristologi gitu. Gitu, buka-buka yang lain. Kenapa? Saya akan cerita kenapa saya masuk Islam di depan mereka gitu. Saya akan bedah Injil di depan mereka gitu. Dan mereka nggak kasih gitu. Ya alhamdulillah mereka nggak pernah kasih, saya juga nggak mau ke gereja sebenarnya gitu. Ya itu seperti itu. Jadi kita mancing mereka untuk mereka mau mengenal Islam. Kayak marketing kalau buat saya. Jadi ini loh Islam. Kalau saya salah, saya yang salah. Bukan Islam yang salah. Karena nggak ada orang yang nggak punya dosa. Tunjukin saya satu orang nggak punya salah dan nggak punya dosa. Apapun agamanya, termasuk Muslim, banyak salahnya, banyak dosanya. Karena kebenaran kita bukan di orangnya. Kebenaran saya ada di Nabi Muhammad. Kebenaran Anda adanya di Yesus, di Alkitab, kitab sucinya. Bedah aja. Apa yang salah dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Kalau mereka biasa fitnah tentang kawin, poligami. Jadi saya jawabnya, saya bilang adalah dusta besar kalau Anda bilang Rasulullah Muhammad SAW itu poligami. Dia nggak poligami. Orang nggak suka, misalnya, oh kamu bohong. Bilang, enggak, Rasul saya memang nggak poligami 25 tahun. 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, dia nggak poligami. Siti Khadijah meninggal, dia jadi duda. Setelah itu nikah lagi boleh nggak? Boleh. Terus setiap perang dia ada nikah, Uhud dia perang, semua dinikahin Quraisy. Boleh nggak? Boleh. Bahkan budak berlian dinikahin. Nah baru saya balikin ke imamat. Di imamat itu disebutkan, udah tahu ya imamat ya, bahwa akan ada seorang nabi yang mendahului aku. Ini katanya Tuhan. Untuk membuka jalanku, maksudnya hari kiamat. Nabi ini berperang melawan ahli sihir. Menghapus belalang pelahap riba maksudnya. Di imamat semuanya, isinya tentang itu. Nah, Nabi ini menolong janda-janda. Nolong itu nggak cukup, janda cukup kita kasih uang. Nggak cukup, dikawinin dong kalau janda gitu. Kalau dikasih uang dia nanti kawin sama yang lain malah murtad. Nah, itu saya biasa jawab ke mereka begitu. Nah, baru nanti kalau dia maki-maki diemin Pak, didiemin aja. Banyak nih saya nggak bisa buka internet, di inbox saya banyak banget nih sampai sekarang nih. Yang caci maki banyak, kita laden dengan baik, kita sopan. Nanti dia kesel lagi, baru terakhir dia nyerah. Setelah itu kewajibannya sekarang, kewajibannya kepembimbingan ini adalah, ya ini beratnya kalau mendampingi mualaf itu memang, apalagi yang dampingin saya maklum kenapa dia nipu saya, kenapa dia akhirnya pergi dari saya. Gak gampang Pak, bandingin mantan kafir. Mantan kafir ini, apalagi saya yang mantan penginjil, itu banyak pertanyaan yang kalau orang nggak tahan naik darah nanti. Terus banyak tuntutan biasanya. Bedanya Muslim dengan Kristen, saya nggak pernah nolong orang Pak, nggak pernah nolong orang sampai habis-habisan sekarang. Karena saya berpegang pada satu hadis. Ada seorang datang kepada Rasul nih, Rasulullah yang akhlaknya paling mulia di dunia ini. Didatangi seorang yang bilang, wahai Rasul aku dalam kesusahan yang amat sangat.
Lalu Rasul bilang apa? Kau tunggu di sini, duduk di sini, aku panggil pembagi zakat. Bukan kasih duit, keluarin dari kantongnya, enggak. Karena ada asnaf penerima zakat kan. Nah, tunggu di sini, rupanya hanya 3 kriteria yang Rasul kasih tahu ke kita. Yang pertama, orang yang ditimpa bencana, rumahnya kebakaran, tsunami, habis, itu yang harus ditolong. Yang kedua, orang yang menanggung hutang bapaknya, dia bayar utang. Yang ketiga, sampai 3 orang waras di sekelilingnya bilang dia susah dan harus dibantu, dan 3 orang ini sudah bantu. Itu yang saya lakukan kepada para mualaf. Karena mualaf Center Indonesia nggak lebih bagus dari Baitul Maqdis. Kalau Anda perhatikan susunan mualaf Center Indonesia, kami semua orang bekerja, pegawai semua, yang nggak punya waktu pagi sampai sore. Setelah sore pulang kerja baru punya waktu. Ya, alhamdulillah saya belajar untuk sejak masuk Islam wakafkan waktu saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak punya pekerjaan, Pak. Kalau pekerjaan saya apa? Dagang. Dagang apa? Kalau dititipin baru dagang gitu. Kemarin titip mobil, kalau jual mobil, alhamdulillah bawa minta sama Allah laku mobilnya. Suruh jual berapa? 125, saya jual 128, untung 3 juta. Masih dikasih lagi komisi sama dia. Saya bilang ini jangan komisi, saya bilang kalau komisi nggak boleh, ya dikasih aja. Ya begitulah cara Allah nolong saya. Dan itulah di Islam akhirnya mualaf ini saya terapkan seperti itu. Kalau Anda masuk Islam minta-minta, banyak kita temui, saya mualaf, saya diusir, saya begini. Pertanyaan saya kemarin ada seorang mualaf namanya Jeneneto. Ini kita bukan gibah, tapi dia cukup dikenal orang. Dia nulis di Facebooknya. Saya kira saya masuk Islam persaudaraan silaturahim ukhuwah Islam yang itu indah. Ternyata saya sekarang sendirian. Saya susah nggak ada yang bantu. Saya langsung kasih pertanyaan ke dia satu. Jadi kamu bilang Allah nggak bisa tolong kamu. Kalau gitu suruh Yesus saya tolong kamu. Saya tanya yang lebih keras lagi ke dia. Karena saya sangat yakin ketika saya memilih Islam, saya pernah sembuhin kaki saya Pak tadi itu. Kaki saya ini masih bunyi. Kalau dibunyiin, ini masih bunyi. Ya, bunyi ya. Ini masih patah. Bohong kalau kaki saya sembuh. Itulah yang disebut sugesti Pak. Ketika kita yakin kita sembuh kepada togut, kepada iblis, banyak orang yang dibacok juga nggak apa-apa. Jangan kan kaki patah gitu, dibacok juga nggak apa-apa. Jadi beriman kepada siapa? Kayaknya berislam dulu baru beriman. Kalau enggak imannya salah nanti kan gitu. Nah, jadi akhirnya saya tanya seperti itu. Dan itu yang saya terapkan ke mualaf. Kalau Anda masuk Islam, dan mohon maaf ini pertanyaan saya, tanyakan ke mualaf yang sudah syahadat sama saya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kalau saya salah dan Allah melindungi saya dan bisa melakukan ini selamanya, bahwa saya bilang kalau Anda masuk Islam, kamu saudara saya. Selamanya. Bahkan sampai jannah. Insya Allah. Kalau adik saya belum masuk Islam, keluarga saya belum masuk Islam, dia pisah sama saya. Perpisahan satu di neraka, satu di surga. Tapi kalau kamu murtad, saya sendiri yang bunuh kamu, bukan orang lain. Itu kata-kata yang selalu saya bisikin ke mualaf-mualaf yang syahadat sama saya. Dan percaya saya, darah saya halal buat kamu, harta saya halal buat kamu. Alhamdulillah ya, Allah tuntun saya, Allah bantu saya buktikan itu semua. 24 jam kita siap jalani untuk mereka. Jadi memang susah Pak, jadi mualaf ini. Teknisnya mereka akan nanti banyak pertanyaan, mereka nggak tahu. Mereka nggak bisa baca Al-Quran. Nah kita yang harus kasih tahu tuntunannya. Biasanya teknis yang pertama yang kita berikan ke mereka adalah sholat. Karena itu yang dihisap pertama kali. Dengan sholat saja Allah akan menolong, insya Allah. Pasti, kalau itu saya bisa bilang pasti gitu. Karena pertolongan itu dari sabar dan sholat. Yang kedua, ajari mereka adab. Adab Islam, langsung berubah. Jadi Melisa ini sebenarnya salahnya banyak, tapi dia udah muslim saya nggak boleh sebut. Saya nggak boleh sebut, salahnya kan dicari sama keluarganya. Nah hari ini dia berubah total. Udah berubah total, bahkan dia tetap baik sama orang tuanya. Tetap kirim makanan ke ibunya walaupun dibuang. Gitu. Nah, yang berikutnya kasih dia pedoman selain Al-Quran, risalah Nabi. Saya nggak ajarin mereka kristologi justru, tapi risalah Nabi yang itu saya berikan ke mereka. Jadi tuntunannya ada di sana semua. Dan betapa hebatnya Rasulullah ketika di Bukit Taif, dilempar batu, dijalimi seperti itu, malah mendoakan. Hanya Yesus yang pernah menyamai hal itu. Versi mereka disalib dan dia bilang mereka tidak tahu. Nah jadi itu mereka kaget lihat itu, dan risalah Nabi ini ada jalan keluarnya semua.
Pendampingan ini nggak bisa sendiri, pendampingan ini nggak bisa sendiri. Insya Allah kalau berkenan kita kolaborasi. Saya sebenarnya tujuan satu ke sini adalah silaturahim, bukan ngisi. Saya bukan ustadz. Makanya saya kadang-kadang saya nggak mau dipanggil ustadz. Sampai kapanpun saya tidak akan mau dipanggil ustadz. Kenapa? Mau nggak antum saya panggil Pak Dokter? Nggak, karena nggak pernah sekolah kedokteran. Ustadz adalah orang yang pernah sekolah agama. Ustadz yang sekolahnya sekolah agama. Ustadz adalah orang yang paham Al-Quran, paham risalah, paham hadis, paham tafsir. Dia ustadz. Ilmunya dicari dengan sekolah. Lah saya nggak pernah sekolah agama dipanggil ustadz, nggak mau gitu. Kalau mantan kafir mau saya gitu. Nggak apa-apa mantan kafir gitu. Nah seperti itu. Nah pendampingan tadi itu seperti itu Pak. Jadi saya butuh ustadz-ustadz di mana-mana. Dan setelah kita berikan orang yang bilang-bilang susah ini kita dekati, jangan kita jauhi. Memang kesel Pak, kesel lihat orang-orang yang minta-minta ini. Dia kayak mau jual mualafnya dia. Buat saya seseorang ketika masuk Islam Anda jadi mualaf, Anda bukan jadi orang istimewa. Begitu Anda sudah mengucapkan syahadat, Anda langsung jadi muslim. Sebenarnya mualaf ini nggak dikenal di Saudi Pak. Alhamdulillah tahun lalu saya naik haji, kalau berkenan dari pengurus Baitul Maqdis, nanti malam ada perwakilan, mari kita ketemu dengan Dubes dan Syekh Khalid Alhamudi namanya. Beliau yang membantu kami selama ini. Jadi setiap tahun kita punya program untuk 100 orang mualaf naik haji. Gitu. Jadi tahun lalu saya dihajikan, alhamdulillah. Beliau sekarang ada di Hotel Grand Alia Cikini. Di sana ada adik Fajar juga. Adik Fajar itu cacat otak, lahir 6 bulan, otaknya cuma berfungsi 15% dan dia hafiz Quran, Pak. Hafiznya, hafiz internasional kalah, saya udah buktikan sendiri. Ketika dia dan kita naik ke menaranya Masjid Nabawi, diajak naik sama Syekh Sudais. Anak ini luar biasa padahal dia cacat. Nah, jadi kembali ke tadi, biasanya mereka saya pertama kita teladani, makan hati Pak, ngeliat orang seperti ini, ya itulah yang dilakukan Rasul. Rasul makan hati nggak ya dulu gitu, lihat orang-orang ini makan hati banget gitu. Dan saya nggak bisa sendiri. Ketika saya kesal, saya bisa putus asa juga, bukan putus asa, maksudnya udah mentok nih. Kita gantian yang lain. Kita punya tim di sini, ada beberapa grup. Begitu ada mualaf satu, saya langsung bikin grup. Grup misalnya di Cigugur, Kuningan. Di Kuningan saya bekerja sama dengan Pak Acep Purnama. Mualaf-mualaf yang di sana yang bermasalah banyak sekali. Pembinanya namanya Pak Ajis. Ada yang dari Kuningan di sini? Ada ya. Nah saya biasa di Cigugur Pak, di Hotel Purnama. Oh, Pak Ajis tahu yang punya pondok di atas. Oh monggo, kita ada tempat di sana. Saya di sana bekerja sama dengan Husnul Khotimah Pak, pondok pesantren. Kiai Haji Nur Ahmadi, dia ketua. Ya, itu tim kita juga. Alhamdulillah hari ini yang paling berat selain di Kampung Sawah adalah Kuningan. Ini saya nyasar sedikit ya, nyasar sedikit dari cerita tentang pemurtadan. Di Kuningan ini ada 5 pondok pesantren yang udah kosong. Di Cigugur atas, jadi kalau Cigugur ada naik ke atas dari Masjid Syiarul Islam tuh naik ke atas, sebelah kiri ada pasar yang sekarang jualannya patung salib, Bundang Maria, patung Yesus, Alkitab, pernak-pernik dan yang jualan Islam. Di sana tanah-tanah sudah dibeli oleh gereja. Tanah yang harganya 2 juta dibeli 5 juta. Dan jadi Gua Maria besar di sana. Dan hari ini kita sedang demo satu rumah sakit Kristen. Yang punya tanah ini Muslim. Jualnya kita udah tawar 5M, ayo kita beli. Dia kasih ke gereja 6M. Kita nggak bisa ngelarang, tapi kita nggak mau ada sekolah dan rumah sakit di situ, karena mereka bergerak lewat itu. Memang kalau mau monggo, nanti saya kasih kontaknya dari yang Cigugur, langsung disupport oleh, tapi ini nggak boleh keluar. Sebenarnya kita disupport oleh banyak kepala daerah. Ulul Amri, walaupun presidennya nggak beres, tapi Ulul Amrinya masih banyak yang beres kok. Gitu. Masih banyak. Dan tadi yang saya lakukan, saya baru nemu satu kepala daerah yang luar biasa. Yang saya lakukan tadi itu nggak ada apa-apanya. Yang ketika saya tulis tadi, saya lihat videonya itu orang sakit, bagi beras.
Ada satu bupati namanya Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Jogja. Kalau pernah dengar, nah, itu orang yang luar biasa. Dia setiap seminggu sekali dia bedah rumah, melahirkan gratis. Semua yang saya lakukan sudah dilakukan oleh dia. Dan tanpa APBD, tanpa APBN, pakai uang dia sendiri. Bahkan di daerah dia tidak boleh ada minuman keras, tidak boleh ada iklan rokok, dan semua Indomaret dia beli sama Alfamaret, dia ganti jadi Tomira. Hari ini dia dimusuhin sama partainya sendiri, PDI. PDI ngamuk, soalnya dia begitu. Gitu. Ya itu banyak, kalau mau tahu banyak muslim yang seperti itu Pak, banyak sekali. Masya Allah, saya dikasih lihat sama Allah, betapa banyak rupanya ustadz-ustadz kaum muslim yang melakukan pahala. Kenapa muslim ini nggak kelihatan di luar gitu, kayak misionaris kan kalau bikin acara, contohnya kemarin ada satu pesantren dan masjid yang menghinakan dirinya sendiri. Pesantren menghinakan dirinya sendiri di Banten. Orang kafir namanya Haritanu bisa masuk dalam masjid. Santri-santri berebutan cium tangannya dia. Yang punya masjid namanya Said Akil Siroj. Yang punya pondok pesantren namanya Said Akil Siroj. Dia bawa Haritanu masuk ke masjid, dia bawa Haritanu masuk ke pondok pesantren. Dan dia bilang nggak apa-apa pilih pemimpin kafir. Kemarin dia nyatakan itu. Dan memang saya serang dia beberapa kali gitu. Jadi iya, saya bukan lihat NU-nya, saya nggak peduli sama NU atau Muhammadiyah. Saya sebulan sekali kadang-kadang ke tempatnya Pak Din ngisi di Orbit, kita ada pengajian. Saya juga nggak lihat Pak Din siapa, karena di depan Allah bukan Anda atau saya yang lebih pintar, yang lebih baik. Ada yang pintar sekali, ahli tafsir Quran, tapi sesat gitu, Quraisy Shihab namanya. Ada yang lebih pintar dari Quraisy Shihab, ayo duduk sama Quraisy Shihab, bisa kalah kita tafsir sama dia. Profesor. Rupanya Allah hanya cinta orang yang bertakwa kan, bukan orang pintar. Pintar nggak menjamin Anda selamat, takwa yang menjamin Anda selamat. Nah, jadi kembali ke tadi, ayo kita kolaborasi. Nah, salah satu faktor penting dalam pembinaan ini selain, kalau di sini Ustadz udah tahu lah cara menghadapi jamaah, tapi untuk menghadapi kafir atau mantan kafir butuh kesabaran yang luar biasa. Dan kita berdakwah kuncinya tadi saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kewajiban saya diperintahkan Allah hanya menyampaikan yang hak dan yang batil. Setelah itu terserah Allah. Dan alhamdulillah saya bicara tim, gak mudah Pak tanggung jawab kita. Per hari kemarin itu 969 orang masuk Islam tahun ini aja. Kalau setengahnya aja gak keurus, saya masuk neraka nanti takutnya. Gak gampang masukin orang jadi Islam. Dikasih wasilah sama Allah, seolah-olah dapat unta merah. Dikasih kemampuan oleh Allah, padahal gak ada artinya, itu kan dari Allah semua. Kalau dicabut mati kita gitu. Kalau aib kita dibuka, celaka kita. Allah tutupi aja aib kita itu. Nah, cuman ya ini bukti Allah buat saya pribadi, sejak saya masuk Islam 28 Februari 2013, sampai detik ini saya nggak pernah putus lihat orang masuk Islam tiap hari. Tiap hari orang masuk Islam. Makanya saya bikin Facebook isinya syahadat semua orang. Dan yang nggak diupload banyak. Hani Kristianto namanya. Iya, ketik nama HANNY Kristianto keluar. Iya. Tapi inilah masa depan Islam. Inilah janji Allah buat saya. Janji Allah di mana? Mohon maaf ini bukan pesimis untuk di sini aja. Kekacauan sedang terjadi di mana-mana, di mana para ulama udah lagi tidak mementingkan umat, tapi dirinya sendiri. Tahun lalu saya bikin Parade Tauhid Indonesia bersama teman-teman. Awalnya ada di Solo, kemudian kita bikin di Jogja, di Magelang, dan terakhir saya bikin di Jakarta. Nggak ada follow up-nya, orangnya, mohon maaf saya nggak perlu sebut orangnya. Banyak ulama-ulama yang pengen dikenal, banyak ulama-ulama yang pengen nunjukin ini saya. Justru kayak saya ini yang dikenal amalnya hilang katanya. Tapi antum semua ini yang gak pernah dikenal, Masya Allah. Justru kita butuh ulama-ulama yang gak perlu dikenal. Saya banyak kenal ustadz-ustadz di kampung. Saya senang sekali kalau masuk kampung, begitu mereka tawadunya beda sama tawadu yang di kota. Kalau tawadunya dia benar-benar tawadu, kalau di kota tawadunya tahu warna duit. Ya. Jadi
Iya, di kampung itu kan mau dapat apa? Cuman berbuat baik, bantu orang, nggak dapat apa-apa, orang kamu nggak punya apa-apa, gitu. Nah itu yang kita butuh. Dan itulah janji Allah. Kalau kacau, kalau memang terjadi seperti itu, insya Allah nggak akan pernah mau agama ini dipermalukan, dan Allah akan gantikan dengan orang-orang yang benar-benar sayang sama Allah, berjihad di jalan Allah. Dan itulah menurut saya sebagian dari masa depan Islam. Janji Allah tadi adalah mualaf, walaupun nggak semua. Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada dinul Allah, berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah. Itu sebenarnya mualaf. Tapi nggak semua. Kan mereka diuji, disaring, dikasih cobaan, dikasih ujian. Ntar ada yang teriak-teriak, ada yang mengeluh, ada yang jatuh. Nah kita cuma tugasnya mendampingi. Tugasnya adalah mencintai sebagai diri sendiri, seperti diri sendiri. Tidak beriman dengan sempurna jika kita tidak mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini tanggung jawabnya nggak gampang Pak, nggak enak. Saya bilangin kalau yang nggak biasa nggak enak. Ya, tapi insya Allah sebenarnya dari beberapa yayasan yang saya perhatikan, saya orang yang ngomong belak-belakan dan saya nggak ada kepentingan dengan Baitul Maqdis, nggak dapat ini itu juga gitu. Tapi Baitul Maqdis salah satu yayasan yang cukup lama saya perhatikan dan ini masa depannya bagus. Jaringannya bagus, ini pasti dari banyak kota. Coba dibikin satu grup WhatsApp, bikin satu grup di Yahoo, forum, itu insya Allah hidup. Minta sama Allah. Saya jujur kenapa banyak mualaf minta, saya buka aja. Tahun lalu ketika saya naik haji di depan Baitullah, saya nangis sama Allah. Saya bilang Allah jadikan saya wasilah buat Islam ini. Saya jadikan saya wasilah buat orang-orang masuk Islam. Sejak saya pulang haji sampai hari ini, setiap hari orang masuk Islam. Bukan karena saya, karena Allah. Saya bukan siapa-siapa Pak, gitu. Saya nggak lebih baik dari orang lain. Dan ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi yang saya rindu adalah sebuah pergerakan dengan niat yang baik di jalan Allah. Niatnya lurus, pasti dimudahkan Allah, pasti diridhoi Allah, pasti ditolong Allah. Kalau kita bergerak di mualaf harus ada mualafnya. Banyak di luar orang yang bikin yayasan mualaf, banyak orang yang bawa nama mualaf, ujung-ujungnya cari duit ke Basnas, ujung-ujungnya nggak ada mualafnya, nggak jadi wasilah. Saya nggak bilang mereka salah, mungkin belum saatnya, tapi ayo kita lebih lagi karena mualaf center ini saya harus jujur, kita udah mulai kewalahan mengatasi mualaf dengan SDM kita yang sedikit. Itulah sebabnya kenapa saya bekerja sama dengan beberapa yayasan. Insya Allah juga terbuka buat Baitul Maqdis. Jadi kalau di Bandung, saya akan buka link ini untuk Baitul Maqdis di Bandung. Mari bekerja sama dengan Darut Tauhid. Jika dia benar-benar mualaf yang membutuhkan, kita berikan tempat tinggal gratis, pendidikan gratis setiap hari selama 3 bulan. Nggak bisa lebih. Jadi program yang untuk mualaf, bulan pertama dia masuk Islam kita ajarin sholat, tinggal di tempat kita, kalau dia terusir alhamdulillah, kalau dia terbuang itu bagus banget. Ketika dia benar-benar dibuang, benar-benar diusir, dikucilkan, itu paling bagus. Itulah saatnya dia jadi dai nanti. Itulah saatnya dia bisa tinggal di pondok pesantren. Kenapa Melisa ini cepat sekali berubah? Karena dia dibuang. Nah, biasanya mualaf ini susah tahajud, susah duha, apalagi baca Al-Quran belum bisa. Begitu dia masuk pondok, dia akan ketemu santri banyak. Ahwat semua kalau ahwat, ikhwan semua kalau ikhwan. Dia akan belajar tahajud, dia belajar duha, dia belajar segala macam di situ. Tauhidnya dulu biasanya. Sikap akhlaknya, rukun iman, rukun Islam, dan adab. Saya nggak ngajarin yang lain. Kita percuma ngajarin mereka hadis, kita ngajarin mereka fikih. Nanti dulu, adabnya dulu yang dirubah. Adab yang dimana kalau dulu dia dimarahin orang tuanya bantah. Hari ini begitu kita kasih tahu, Rasul bilang nggak boleh ngomong aja nggak boleh gitu. Nah itu berubah. Perbuatan bicara lebih keras dari perkataan. Itu pedoman kita dalam melakukan dakwah. Sia-sia saya ngomong ke mereka. Salah satu hal yang Allah biarkan kita melakukan hal yang sia-sia itu, kalau Allah udah mulai nggak ridho, kita dikasih kesibukan yang nggak ada gunanya. Kita dikasih perbuatan yang berdebat aja nggak ada gunanya. Akhirnya orang nggak dapat hidayah, malah makin benci ya. Nah, akhirnya kita bilang ya udah kita perbuatan aja. Perbuatan bicara lebih keras dari perkataan. Dan memang
kita bekerja sama, langsung kita ajari mereka perbuatan. Jadi insya Allah yang bisa saya bukakan adalah pondok-pondok pesantren yang bekerja sama dengan Mualaf Center Indonesia, juga siap bekerja sama dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis nanti siapa yang misalnya Ustadz Fikri, saya kasih kontaknya langsung. Kalau antum menemukan mualaf, antum nggak ada tempat tinggalnya, tapi antum tetap mau membina untuk di Bandung, silahkan ke Darut Tauhid. Langsung dengan Ustadz Maulana. Ustadz Maulana itu mantunya Ajim. Beliau Masya Allah suaranya bagus dan hafiz Quran. Gitu. Istrinya juga hafiz Quran. Tim di sana yang ngurusin DKM-nya juga ada Pak Agus, Pak Daud. Nanti saya kasih kontaknya semua untuk mualaf, silakan oper ke sana dan tetap bekerja sama dengan Baitul Maqdis. Yang kedua di Kuningan. Di Kuningan kita bekerja sama dengan Acep Purnama, alhamdulillah jadi bupati. Itu doa saya dari dulu. Karena ibu bupatinya ini anak beranak dari suami ke istri, istri mau ke anak. Dan benar-benar nggak mikirin umat. Dulu kita waktu anti Syiah dan anti Ahmadiyah, yang bantu kita cuma Pak Acep. Ketika kita bilang kita mau bikin gerakan di situ kayak Partai Tauhid tapi nggak kita kasih Partai Tauhid, itu ditentang oleh bupati. Bahkan dia dukung orang-orang Syiah. Bahkan Emilia itu datang dulu, istrinya Jalaluddin. Tapi wakil bupati ini mualaf, Cina mualaf, nama aslinya Kolim. Gitu. Ya, tapi dia nama Indonesia Acep Purnama, dia dukung kita. Nah, alhamdulillah wakil bupati kemarin Allah sayang sama dia, dipanggil sama Allah. Jadi wakilnya ini naik jadi bupati. Nah, ada itu sama pondok Husnul Khotimah. Sama Binaul Umat, ada 2 pondok di sana. Jadi Cirebon dan Kuningan dan Indramayu bisa ke sana. Bandung, Purbalenyi, Cianjur bisa ke Darut Tauhid. Itu yang kita lakukan selama ini. Untuk area Cibubur saya belum ada justru. Cibubur ini kita pelatihannya di Darussalam. Nah, kita bikin program yang menarik orang untuk datang. Saya bikin program namanya Belajar Islam Intensif. Yang pertama, nanti jam 12 di Asalam Pejaten. Saya bekerja sama dengan Lipia. Kalau mau bekerja sama dengan Baitul Maqdis, kalau mengadakan silakan. Bisa mengundang langsung anak-anak Lipia. Dan ini bersertifikat, langsung sertifikatnya dari Lipia. Hadiahnya umroh untuk yang bisa baca Quran dan bahasa Arab. Jadi ada 3 kelas, belajar Islam BII, belajar Islam intensif, BBQ, belajar baca Quran, BBA, belajar bahasa Arab. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari Ahad di Masjid As-Salam, di Pejaten. Kalau ibadah zuhur itu Ahwat, pada asar Ikhwan. Itu bisa kita bikin juga programnya. Pondok pesantren yang siap menampung mualaf di daerah Cibubur adanya di Cilengsi. Anda lurus ketemu Taman Buah Mekarsari, ada perumahan Harvest City, masuk ke dalam sampai mentok. Sampai mentok, jangan kalau nggak mentok jangan berhenti. Begitu mentok tanya, pondoknya Fadlan Gamaratan, Papua. Nah, di sana saya ada 50 mualaf. Di Darut Tauhid tinggal 39 mualaf yang dibina. Pembinaan bulan pertama untuk mualaf adalah tadi belajar ngaji, belajar tahajud, belajar ikro. Akhir bulan dia udah bisa baca. Bulan kedua saatnya latihan idat dan pelatihan kerja. Kita ada bekerja sama dengan namanya Revalino Safar. Dia membuat, nanti kita bikin pertemuan, dia bisa bikin kuesioner, nanti dikasih tahu kamu cocoknya kerja ini, kamu cocoknya kerja ini, kamu cocoknya kerja ini. Pengarahan. Baru kita latih. Kita latih untuk mereka menghidupi dirinya sendiri. Karena kita seseorang masuk Islam dan dia meninggalkan seluruh hartanya, dia meninggalkan segala sesuatunya, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dengan lebih baik itu apa? Kemampuan dia untuk mencari uang. Nah, itu terbukti mualaf-mualaf ini cari uang. Bulan ketiga biasa saya kasih tali. Saya sediain tali itu selalu ada nih di tas saya juga. Oh lagi nggak bawa tali semeter. Bulan ketiga saya suruh pergi, saya kasih tali. Hadisnya lebih baik kamu cari kayu bakar, kamu ikat, kamu jual di pasar. Sekarang kamu keluar, nggak di sini lagi tempatnya. Kemana kok? Ini kos. Sekian kamu cari. Kita kasih biasanya antara 1 sampai 2 juta. Awalnya kita malah nggak kasih. Bulan ketiga setelah kita dia baik, kita kasih. Nah, kalau bulan ke-1 ke-2 dia kabur ya udah hilang dia. Gitu. Berarti dia nggak benar masuk Islamnya.
Banyak yang coba-coba bilang masuk Islam, coba-coba banyak. Saya mau masuk Islam, saya diusir. Nggak apa-apa, saya taruh di pondoknya Ustaz Fadlan. Kalau bisa kabur hebat di situ. Masuknya jauh ke dalam, nggak ada angkutan. Kecuali orang Papua, buat dia biasa, dia bisa tiba-tiba muncul di Cibubur yang kaget kalau Papua. Gitu. Karena memang orang Papua kan, tapi kalau orang Jawa nggak kuat digituin. Nah, alhamdulillah mualaf-mualaf ini beranak jadi yang lain. Pasti membawa wasilah buat yang lain. Tapi bukan karena dia gitu. Ya jadi anggap contoh Rasulullah, kalau hari ini ada Rasulullah di Indonesia ini, jutaan orang masuk Islam saya yakin. Kenapa? Lihat adabnya Rasul, lihat santunnya Rasul, lihat kemurahan hatinya, lihat ketegasannya dia juga. Tapi, nah, kenapa kita nggak niru 1% aja dari yang Rasul, akhlak sikapnya Rasul itu? Itu yang saya tanamkan ke mualaf sih. Ayo kita tiru 1% aja. Dan alhamdulillah mereka rata-rata seperti itu. Bahkan kemarin ada mualaf yang saya dipanggil Wahabi gara-gara mualaf diajak Kartinian nggak mau. Dia bilang idola saya bukan Kartini tapi Aisyah katanya begitu. Jadi anak-anak SMA banyak yang udah seperti itu. Nah, seperti itu sih teknisnya yang saya bisa bagikan. Kalau untuk penginjil itu buku yang untuk menghadapi penginjil Combat Kit, itu bukunya Ahmed Didat sebetulnya. Ada lagi kita sempurnain nanti. Kalau untuk pembinaan mualaf, saya ada satu buku tuntunan panduan. Ini cuma ada satu sayangnya. Nanti saya kasih ke Baitul Maqdis. Ini buku yang penting sekali untuk diberikan ke mualaf. Di sini ada terjemahannya, ada Arabnya. Karena kesalahan yang terjadi saat ini, mualaf dikasih buku Iqra, mualaf dikasih buku tuntunan sholat, dia baca Arabnya dia nggak ngerti, tapi di bawahnya bahasa Indonesia. Bahkan ini Bismillahirrahmanirrahim dia nggak tahu ini bacanya apa katanya, karena di bawahnya langsung artinya. Jadi ini lengkap. Jadi seperti inilah yang kita bagikan ke para mualaf. Mudah-mudahan bisa jadi panduan untuk dibagi ke yang lain. Nah ini kalau untuk mualafnya. Seperti itu sih, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Yang saya lakukan hanya seperti itu, berusaha menyiarkan Islam, berusaha menjadi victim, berusaha menjadi korban. Karena kalau lihat di Facebook saya, orang maki-maki saya nggak mau bales, tapi saya japri. Dia marah, dia maki-maki, saya japri. Yuk kita ketemukan. Saya ajak ketemu di luar, saya ajak ngopi, saya jadiin teman. Jadikan mereka teman dulu, walaupun dia kafir, walaupun dia awalnya menista. Saya ajak ketemu, saya ajak ngobrol, enggak begitu Rasul. Saya enggak suruh kamu masuk Islam, tapi kamu belum pernah punya teman Islam berarti, karena kamu enggak suka Islam. Tapi kami Islam temennya banyak yang kafir. Gitu. Karena jelas orang gereja enggak suka sama Muslim. Kalaupun dia berteman dengan kita, hati-hati dengan Gasul Fikri. Itu sebabnya penting banget pembagian akidah, penerapan akidah ke para mualaf. Teknisnya seperti itu, lebih kurang enggak ada yang bisa saya bagikan lagi. Iya, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.